Peringatan Hari Guru pada 25 November 2021 ini menjadi tahun kedua di tengah pandemi COVID-19. Mengangkat tema Bangkit Bersama Pulih Bersama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan, pandemi memperberat tantangan dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pun sudah sangat berat. Untuk itu ia berterima kasih kepada para guru. Kita sudah mengalami hampir 1,5 tahun ya dari proses PJJ, di mana yang sangat tidak optimal. Jadi sekarang benar-benar beban besarnya itu ada di pundak guru untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut pada anak-anak kita. Jadinya harapan saya adalah terima kasih kepada semua guru, apresiasi sebesar-besarnya mereka sudah melalui pandemi, harus belajar teknologi dengan semua kerepotan daripada proses PJJ ini dan ketidaknyamanan. Mereka telah melaluinya. Banyak dari mereka yang harus datang langsung ke rumah adik-adik kita, murid-murid untuk memastikan atau menjamin pembelajaran mereka. Jadi perjuangan di masa 1,5 tahun ini luar biasa, dan kata terpenting saya adalah terima kasih sih kepada mereka untuk perjuangannya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap guru, Nadiem mengupayakan agar guru honorer se-Indonesia bisa mengambil tes seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan gaji yang sama dengan PNS. Jadi salah satu fokus yang kita lakukan tahun ini adalah program guru honorer diseleksi untuk menjadi P3K. Kita ada tes seleksi dan ini adalah tahun yang historis ya, karena kita belum pernah membuka formasi sebesar ini dalam 1 tahun yang sama, 500.000 lebih formasi. Pertama kalinya semua guru honorer se-Indonesia bisa mengambil tes untuk lolos seleksi menjadi P3K dengan gaji yang sama dengan PNS. Dan ini adalah momentum yang luar biasa gitu, karena sekarang semuanya punya kesempatan bisa sampai 3 kali mengambil tes ini dan bisa punya kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Dan ini sudah suatu masalah yang udah berpuluh-puluh tahun yang menurut kami sebenarnya cuma butuh pemerintah tuh mengambil posisi yang proaktif berjuang untuk mereka gitu loh. Dan itu yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Kita berjuang untuk afirmasi mereka, kita berjuang untuk formasinya, bahkan kita sampai datang ke setiap kepala daerah untuk menegosiasikan formasi, karena banyak dari mereka yang masih belum yakin ini bagaimana, apakah akan didukung dengan anggaran pusat. Itu sudah kita jamin dan kita berikan. Kita hitung-hitung dan kita kalkulasi dan kita berikan anggarannya. Jadi ini momentum yang sangat besar. Jadi tidak bisa bicara mengenai kualitas kalau kesejahteraan minimum pun nggak terjamin gitu loh. Jadi itu yang pertama. Nadiem mengakui masih menemukan kelemahan-kelemahan di sistem pendidikan Indonesia saat pandemi. Namun, ia yakin guru dan semua pihak yang terlibat mampu mengatasi tantangan selama pandemi. Kita bisa melakukan program guru penggerak selama pandemi ini, ya kan? Kita melakukan pelaksanaan P3K ini, seleksi serentak seluruh guru honorer di seluruh Indonesia, tapi lancar-lancar aja gitu. Jadi sebenarnya jangan menggunakan pandemi sebagai alasan tidak untuk berubah, malah kebalikannya. Yang kita sadari sebagai kelemahan-kelemahan di sistem pendidikan kita di masa pandemi ini baru terlihat jauh lebih akut krisisnya gitu. Kesenjangan antara daerah, daya literasi yang rendah, akses kepada teknologi, semua hal-hal ini jadi kelihatan masalahnya. Jadinya malah sekarang karena pandemi, urgensi untuk melakukan perubahan lebih besar. Gitu. Menurut saya itu akan mengakselerasi perubahan, bukannya malah menghambat. Selamat Hari Guru Nasional. Teruslah menjadi sosok guru yang digugu dan ditiru.